Akibat varian Omikron mulai terasa di ibu kota Jakarta, ambulans evakuasi pasien meningkat hingga 9 kali lipat. Namun usulan peningkatan level PPKM hingga pembelajaran jarak jauh 100% yang disampaikan Pemprov DKI Jakarta belum juga disetujui pemerintah pusat. Bunyi sirene ambulans yang hilir mudik seperti ini kembali jamak terdengar di penjuru ibu kota Jakarta. Penularan varian Omikron diduga menjadi dalangnya. Per bulan Januari 2022, angka evakuasi pasien COVID-19 bahkan naik 9 kali lipat dibanding bulan Desember 2021. Kepala Unit Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan DKI Jakarta Winarto menyatakan, jumlah evakuasi COVID-19 bulan Januari 857 kegiatan. Desember, jumlah rujukan COVID-19 ada 73. Naik 8-9 kali lipat dibanding Desember. Akhir-akhir ini, 28 panggilan ambulans setiap hari diterima untuk melayani pasien bergejala ringan, sedang hingga berat. Diprioritaskan bagi pasien yang bergejala sedang dan berat, tapi kami fleksibel, kata Winarto lewat pesan singkat saat dimintai konfirmasi seperti dikutip lamandetik.com. Meski angka kasus evakuasi melonjak tinggi, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengklaim jumlah armada ambulans tetap mencukupi karena dibantu oleh armada ambulans dari puskesmas maupun swasta dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Memang, angka penularan COVID-19 di ibu kota semakin mengkhawatirkan. Dari data Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang diakses lewat laman corona.jakarta.go.id 7 Februari 2022, 263 dari total 267 kelurahan di ibu kota memiliki kasus positif aktif. Selain itu, angka keterisian rumah sakit di DKI Jakarta juga terus meningkat. Dari 15 Januari yang hanya 15%, kemudian hanya dalam 2 pekan menjadi 54%, dan per 5 Februari lalu sudah mencapai 63%. Tak hanya keterisian tempat tidur isolasi, angka keterisian ruang rawat intensif atau ICU rumah sakit di Jakarta juga ikut naik. Per 5 Februari, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat angka keterisian ruang rawat ICU sudah mencapai 31%. Dengan kondisi seperti ini, Pemprov DKI Jakarta sebelumnya telah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM ibu kota naik level, jadi level 3. Selain itu, diskusi internal Pemprov DKI Jakarta juga menyimpulkan bahwa sekolah tatap muka harus dihentikan sepenuhnya selama 1 bulan karena tingginya angka penularan COVID-19. Usulan ini juga telah disampaikan ke pemerintah pusat. Namun kedua usulan ini belum juga disetujui oleh pemerintah pusat. Dalam usulan Pak Gubernur kepada Pak Menko, itu salah satunya perlu ada peningkatan pembatasan. Peningkatan pembatasan salah satunya adalah pemberlakuan PPKM. Pemberlakuan PPKM itu menjadi kewenangan pusat. Jadi semuanya kami serahkan kepada pemerintah pusat atau Satgas pusat. Ya. Alasannya apa Pak untuk menaikkan level? Ya tidak lain untuk meningkatkan pembatasan. Ya. Meningkatkan pembatasan, kemudian mengurangi jam operasional. Usulan soal penghentian sekolah tatap muka selama 1 bulan dari Pemprov DKI Jakarta justru dijawab dengan surat edaran keputusan 4 menteri yang menurunkan kapasitas sekolah tatap muka menjadi 50% saja di wilayah PPKM level 2. Dalam aturan baru yang keluar per 4 Februari ini, orang tua siswa diberikan pilihan untuk mengizinkan anaknya mengikuti sekolah tatap muka atau pembelajaran jarak jauh. Melihat tren kasus yang terus melonjak di DKI Jakarta, Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meminta agar pemerintah pusat mengizinkan penghentian sekolah tatap muka selama sebulan ke depan. Diskresi kepala daerah harusnya juga tetap bisa dilakukan untuk menyatakan penutupan sekolah ya tatap muka sama sekali gitu ya, terutama DKI Jakarta. Tentunya ini hanya berlaku untuk DKI Jakarta yang memang kasusnya itu sudah sangat tinggi dalam hitungan dalam setiap harinya. Dan yang kedua, kasusnya ini sudah merata di seluruh Jakarta, di mana Jakarta ini sudah merah. Dan belajar juga dari PTM sebelumnya, setiap minggu ada penambahan sekolah yang ditutup dengan angka 2 kali lipat terus. Nah itu menandakan ya bahwa PTM memang berisiko. Oleh karena itu, kondisi Jakarta yang terakhir, saya menyerukan untuk PTM dihentikan hingga Maret tahun 2022 demi kepentingan terbaik bagi anak, demi melindungi anak-anak Indonesia. 1 hari saja pengetatan pembatasan ditunda,
bisa mengakibatkan penambahan kasus yang sangat drastis. Per 6 Februari saja, angka kematian akibat COVID-19 sudah kembali menembus 57 orang per hari. Hanya karena lebih memprioritaskan pertumbuhan ekonomi, pemerintah seharusnya tak perlu menunggu angka kematian semakin tinggi untuk menarik rem darurat penanganan pandemi. Tim Liputan, Kompas TV.